ada seorang Barat plus Beatrix, berarti ini akan ada combo Barat Matilda. Barat Matilda. Yap, berarti ini Martisnya bakal untuk seorang Momo. Barat Matilda. Beserta adanya Beatrix sekarang yang dipegang untuk Ciku harusnya. Sekarang last pick yang akan dilakukan oleh Aura Fire. Berarti butuh satu jungler ataupun XP laner untuk bisa nembusin Barat. Di sana ada hero yang sangat-sangat tebal juga. Ya Lunox bisa sih. Lunox sebenarnya. tapi mau ditaruh di mana lagi? Lunox Di jungle. area jungle sisanya. Karena magical damage-nya kan udah ada Facehugger kan. Ya paling kalau nggak Lunox, wah berat sih kalau Kari sekarang Magnum. Tuh kan? Lunox jungle. Oh enggak. Itu bisa burst down Barat, bisa burst down Martis. Lunox jungle. Nah, Lunox itu jungle ya? pertanyaan saya tadi. Kalau Hai ini pernah bawa Lunox jungle nggak? Kalau Ya. Todak mereka pernah. Rival Pernah bawa Lunox Rival jungle. pernah bawain Lunox jungle pakai emblem Demon Slayer. Oke. Dan itu juga cukup ngejawab untuk hero-hero tebal seperti Barat yang dimana power spike dari Lunox ini ada ketika dia memegang sekitar 3 item. Yap, oke. Dan ternyata di sini Gila, visioner Lunox sekali memang. untuk Hai. Sesuatu yang berbeda kembali dibawakan untuk Aura Fire. Ini Hai, dia hai. sebuah apa ya? Identitas untuk Aura Fire yang selalu melakukan adanya surprise pick demi surprise pick. Dan ini Lunox bawa Lolita loh. Jadi kalau misalkan Hai level 4 duluan, bareng sama Lolita jalannya, apalagi bawa emblem support, bakal menjadi sebuah early game yang manis nantinya. Kita lihat game yang kedua. Apakah bakal dibawakan tentunya. Dan ini harapan terakhir seperti biasa. Kita harus mendukung penuh tim Indonesia tentunya. Karena game yang pertama tim Todak sudah mengambil 1 poin tersebut. Tapi mungkin minusnya dari Lunox sendiri adalah dia single target ya. Iya, single target. Tapi kan kalau misalkan ke arah barat, Martis iya. gitu kan lumayan damage-nya. Tapi kalau di saat dia lagi Chaos Assault terus ditempes Parsa juga kayaknya lumayan Ada lah ya. Paramis itu sih. Iya sih, mungkin nantinya bakal ada teamfight. Tapi Yums di sana Itu dia. ditarik lagi dari Shadow Stampede, flicker Itu dilakukan. dia. Dan 1 buah damage yang cukup menyakitkan dari Hai di early game. Membuat Yoi. Yums berhasil untuk terkena first blood. Lunox jungle. Power spike yang dari early game kita juga udah tahu bahwa apalagi di sini high-nya membawa mystery shop ya. Yap. Mau tidak mau dia bakal dipermudah untuk mendapatkan item yang lebih cepat. Dan bahkan penetration di awal game akan menjadi poin plus bagi Lunox-nya sendiri. Yums juga sudah mengeluarkan flicker yang artinya di sini Godiva memiliki keunggulan lebih karena mau tidak mau dia pun membawa flicker, jadi nggak ada yang rugi sebenarnya dari masing-masing roamer. Cuma karena first blood-nya pun didapatkan oleh tim Aura Fire, itu yang menjadi poin plusnya. Hai di level 3, sedikit lagi di level 4. Bahkan mencoba untuk mendekati ke arah Moon. Udah level 4 terlebih dahulu. Mencoba udah ditarik begitu saja Moonnya. Kena Cosmic Vision flick out ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Rival cukup tertekan dengan kehadiran dari satu Lunox dengan Chaos Assault-nya. Ingat, ini bisa memberikan dealing damage yang cukup pedih karena balik lagi ke settingan pabrik ya dari Lunox-nya. Untuk Darkening-nya dia bakal plus 5% maksimum HP as damage. Yep. Oke, tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Sudah mulai di-setup oleh Fluffy di sana. 4 player langsung berada di area Turtle tersebut. Tapi Yums sudah mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Soul belum ditahan dengan ada dia Guardian's Barrier di sana Grace Bulwark. Dan bahkan kali ini dengan ada Scorpion Ice Strike, Facehugger menarik adanya pergerakan dari Yums dengan 1 position step, tapi ternyata Moon yang berhasil untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Peperangan gak berhenti sampai sana. Ada Sheer Aura juga Mortal Coil, Bang coba ditabrakan lagi dan 1 Decimet berhasil untuk mengeksekusi Facehugger di sana. Dan Hai harus mundur terlebih dahulu. Godiva charge ke arah belakang, cukup berpuas diri dari Todak untuk bisa mensecure 1 poin dari Messi plus Turtle yang tercuri. Wah bener sih, ini tiba-tiba langsung di turning table dengan Moon yang mengamankan 1 buah objektif yang secara mengejutkan. Tiba-tiba ini apa ya, bisa dibilang rivalnya juga mungkin lagi fokus ke kanan kan tadi, lagi rame soalnya. Dan bahkan di belakang Momo mencoba untuk menutup team fight-nya. Yap, oke Kabuki gak punya mana yang cukup banyak. Godiva charge sudah dilakukan, tercicil lagi Guardian's Barrier Bulwark pula untuk mencoba untuk memberikan ada sedikit halangan menerima damage yang cukup banyak. Tapi ternyata hujan dari arah atas tidak bisa terhalau dengan adanya tameng tersebut, di mana Godiva berhasil dihilangkan. Shadow Stampede menarik ke arah Yums di sana dan
Kabuki pun masih bisa selamat di arah belakang. Bane's Rage dibuka, membuka untuk adanya satu wave minion dieksekusi dengan cepat. Dan yang pasti juga kalian bisa membuka kartu kredit HSBC, apply sekarang, dapetin cashback sampai dengan 750.000. Dan 2 kali poin reward setiap transaksi fashion, dining, dan pembelajaran di luar negeri. Yes, dan buat teman-teman juga untuk nantinya mengamankan bagaimana late game di hidup asli kita. Cia. Teman-teman penuh semangat layaknya juara bersama Omne. Langsung download aja sekarang di Play Store atau bahkan App Store. Agar nanti teman-teman bisa belajar untuk bagaimana cara bekerja di FWD Insurance. Wih, kelas. Ya, jadi langsung download sekarang juga karena gratis. Dan kembali kepada gamenya. Dengan adanya Bennett yang dipegang, Ciku menerima damage dengan adanya sedikit blazing duet dari Kabuki di sana. Disemprot dengan Nibiru's Passion, ditarik dengan Guiding Wind. Ciku masih bisa mempertahankan outer turretnya agar tidak tersentuh sama sekali. Dan sekarang menuju ke arah turtle yang kedua. Oke, Rainer Apati mencoba untuk di-snipe oleh Ciku guys. Tapi ternyata Hai mengamankan sebuah retribution yang sangat on point sekali. Langsung ada Nomen 16 juga di arah belakang. Dan welcome dilakukan tapi ternyata Godiva tidak bisa ditelan karena masih ada Guardian Bulwark. Dan langsung di cover dengan seorang facehugger cepatnya. Sebuah cult altar dibuka. Kali ini objektif dimenangkan dan langsung disengage oleh teman-teman Aura Fire karena mereka tahu untuk melanjutkan teamfight sepertinya tidak kondusif. Tapi Momo mendapatkan sebuah keuntungan ketika dia mendapatkan 80 physical attack di dalam full stack-nya dan platingan gold shield turret. EXP shield turret. Ya, itu dapat loh dia. Full platingan plus turret yang hancur, tapi Flock of Destiny udah sama-sama didapatkan dari kedua mid laner kita, ada facehugger dan juga Moon di sana. Oh, Ciku guys, udah Blade of Despair. Ciku perlahan tapi pasti mengganti senjatanya. Nibiru's membantu ada pergerakan jungling dari rival. Ada mode Spectre di sana, facehugger mundur teratur terlebih dahulu dan sadar nggak sih? Kayak tuh? Temponya pelan, tapi kayak kemakan pelan-pelan juga nih tim Aura Fire-nya. Kecuali kalau mereka bikin play ya, mungkin beda. Soalnya pick off adalah power juga nih dari Aura Fire. Apalagi Hai udah selesai dengan Flock of Destiny-nya juga. Momo dipaksa untuk mundur. Nah ini dia nih mungkin ketika ganking dilakukan dan ternyata berhasil untuk mendapatkan satu buah objektif. Walaupun ditukarkan begitu saja. 16 dilakukan dengan blazing duetnya. Circling Eagle mencoba untuk mengembalikan keadaan, tapi ternyata di lini belakang Detonas Welcome masih bisa ditelan begitu saja Godiva yang sepertinya akan terpick off. Karena dia tersisa sendirian bersama dengan Kabuki di arah bawah. 4 melawan 2 bukan angka yang bagus untuk melakukan serangan balasan. Yap, Cosmic Vision membuka mundur pergerakan dari Momo yang hanya bisa nge-clear wave minion saja. Shadow Stampede lagi-lagi menjadi sebuah gangguan yang didapatkan oleh Yums di sana. Curse of Crow mencoba untuk mencicil pergerakan dari Fluffy. Belum terlihat ada poin eliminasi kembali sejauh ini. Hanya ada 4 poin eliminasi aja yang tercipta, tapi kayak objektif dapet, perang juga ada. Iya, udah begitu aja. Pelan-pelan banget loh. Yang penting dapat turtle. Alon-alon asal kelakon. Turret, iya benar. Pelan-pelan asal pasti ya. Iya. Slow but sure. Bahkan di arah bottom lane, Fluffy mencoba untuk melakukan macro play-nya. Speed push, Order Brilliance juga sudah dibuka. Hai, mengusir ke arah Yums. Masih ada Guided Wing. Shield dibuka daripada seorang Godiva. Dan di arah belakang, Kabuki memberikan healing damage dengan bebasnya Momo. Cold Altar dibuka, lihat di depan sana facehugger mencoba untuk menarik ke arah Momo. Tapi ternyata dibalikan keadaannya. Hai, retribution tapi terlalu cepat. Di arah belakang, blazing duet pun dilakukan. Ciku guys berada dalam ancaman, diusir mundur, Momo tumbang. Dan bahkan untuk saat ini Godiva mencoba untuk membadani ke arah facehugger. Tapi facehugger ditumbangkan oleh rival yang benar-benar dalam keadaan stack 25-nya. Di belakang, Fluffy mencoba untuk menzoni 3 pemain dari tim Teodak. Mencoba untuk mengusir semuanya. Sekarat semuanya terkena efek jab. Dan Fluffy masih berada di lini depan untuk mengusir teman-teman dari tim Teodak agar tidak bisa melanjutkan team fight. Cast Assault Connect 2 hit. Mengusir mundur rival dan untuk saat ini teman-teman dari tim Aura Fire hanya memberikan tekanan saja walaupun tidak mendapatkan objektifnya. Yap, dipertahankan sebegitunya ya dengan adanya Feather Ice Track yang dibuka pula. Dan kali ini rival terkena dengan adanya satu buah jab, tapi balik lagi rival adalah Dino yang badannya besar. Nah, dan yang pasti juga jangan lupa nih, play your way the Aurora Collection. Kalian bisa mendapatkan dan membeli Logitech G dengan kenyamanan headset wireless. Wireless ya. Wireless. Dan ini dia. Kembali kita lihat di area mid lane, ada Feather Air Strike, Order Brilliance digunakan, Rainer Apati. Tidak ada yang connect di depan sana, facehugger dengan Faramisnya ini kayaknya, bentar.
Ini game kelimanya Aura Fire ya? Game terima. Seingatku ya, apakah ini semuanya Faramis untuk Vesagar? Di belakang Fluffy tiba-tiba cukup mengejutkan banyak pihak dengan tinjunya dia yang memberikan poke damage ke arah Yums juga. Di arah belakangnya lagi ada Hai yang menyusul, dealing damage yang cukup tinggi ke arah rival. Belum ada glowing one yang artinya belum bisa membakar DPS yang akan diberikan. 16 digunakan, mencoba untuk connect ke arah dua pemain. Blessing duet pun dilakukan. Moon tumbang, rival mengembalikan keadaan dan rival juga bakal menjadi dinosaurus yang punah tumbang di arah belakang. Ciku masih menunggu momentum spray down dilakukan, tapi ternyata masih ada Rebellions. Godiva mengembalikan keadaan. Yums ditumbangkan, Moon datang, decimate connect dan mencari target lainnya Moon dengan satu movement speed tambahan, tapi masih ada Cosmic Vision memberikan efek slow decimate tapi tidak connect, tidak menumbangkan Vesagar. Tapi Momo hampir saja menumbangkan keseluruhan member dari Aura Fire. Fluffy pun mendapatkan Ciku guys. 4 tumbang dari Todak. Aura Fire mengembalikan keadaan naga mulai bangkit. Momo hampir saja bisa meng-outplay ya. 3 player tadi di bawah, tapi memang dengan HP yang tidak cukup banyak, Aura Fire mendapatkan nafas yang begitu segar, angin-angin yang begitu semeriwing pastinya untuk bisa mengendalikan tempo dan juga keadaan di game kita yang kedua. Tapi sekarang ada peperangan kembali, charge dilakukan, ditarik dengan guiding wind. Fluffy menjadi garda terdepan untuk Aura Fire, membelakang dengan adanya Lord yang sekarang bakal coba untuk didapatkan, tapi lihat rivalnya juga gak punya HP yang cukup banyak lagi. Dan sekarang dia benar-benar tercancel, tapi langsung sampai didapatkan seorang Fluffy dan bahkan Lordnya berhasil untuk dieksekusi di tangan dari Hai. Dan satu player hilang dari Todak. Lunox jungler. Karena kita tahu kan, Lord kan darahnya tebal. Lunox chaosnya itu kan nambahin per hitnya 5% dari total HP targetnya. Jadi kalau misalkan Lordnya tebel ya otomatis bakal lebih dipermudah juga untuk menumbangkan Lord tersebut. Hanya dalam hitungan detik saja. Holy Crystal sudah didapatkan dan daftar dan menangkan juga buat teman-teman di oneesports.gg/MPLI-win. Yap, daftar dan menangkan sekarang Skin juga Venom ya teman-teman ya. Skin Venom Collection menanti. Dan sekarang Aura Fire yang juga sedang menanti kemenangannya karena game yang kedua udah mulai terlihat adanya aroma-aroma comeback. Sekarang dalam posisi offense Lord yang berjalan di arah bottom lane. Coba untuk dikawal. Satu unit turret di arah tengah masih bisa dipertahankan dengan cukup baik. Charge dilakukan, rival tercicil terus-menerus dengan damage yang diberikan oleh Kabuki juga cukup sakit. Dry strike menjadi sebuah defensive high ground yang cukup baik pula. 19 kena 2 orang sekaligus tapi belum ada flash damage lagi. Dan sekarang adanya Kabuki. Blessing duet ke arah belakang. Ciku guys masih punya ada satu win of nature menyelamatkan dirinya. Momo memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh Aura Fire dan ternyata Lordnya masih bisa di-defense dengan cukup baik. Hanya ditukar dengan ada satu base turret dari bawah. Hai, tapi terjebak di depan sana. Order Bills pun sudah digunakan mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan Fluffy sebagai sebuah inisiasinya di arah depan, mencoba untuk menyenggol sedikit kepada teman-teman tim Todak dengan menggunakan knock off strike. Tapi sepertinya disengage terjadi karena untuk saat ini bakal dikejar Godiva. Almost. Masih sempat-sempat untuk melakukan recall juga dan bahkan hampir saja tertangkap oleh dinosaurus terbang yang berada dari tim Todak. Kali ini masih ada pergerakan balasan Fluffy dari area belakang, tapi tidak sepertinya karena Nu 16-nya tidak connect dari seorang Godiva. Yap, dan itu pun ya dari item dari Kabuki. Godiva, Wah, out of nowhere terjebak seperti di arah depan sana. Rival mencoba untuk menelan ke arah seorang Hai, tapi malah dia yang di outplay dengan satu pergerakan dari Vesagar. Shadow Stampede pun digunakan. Rival mencoba untuk bertahan hidup, mencoba untuk mundur dengan adanya Yums sebagai salah satu covernya, tapi ditarik begitu saja. Guided wingnya nggak sempat, dinosaurusnya masih bisa terbang. Dan dari area belakang Kabuki mencoba untuk memberikan dealing damage kepada seorang Momo. Momo menerima damage dengan sangat amat banyak dan bahkan Cosmic Vision saja memaksa Momo untuk mundur ke arah belakang. Yap, itu dia aksi penyelamatan yang begitu baik pula dari Guiding Wind yang berkali-kali on point. Tapi ini perlu diwaspadai damage dari Kabuki dan Hai yang makin late game, makin berasa lagi apalagi dengan adanya Divine Glaive sudah dikantongi. Ini bisa nge-burst down, bisa nge-meltdown siapapun yang berada di lini terdepan untuk Todak. Dan sesaat lagi Lord yang kedua Ini dia akan muncul. Aura Fire yang sudah mulai mengamuk sepertinya sang naga bangkit. Perlahan-lahan tapi pasti. Satu cast assault tuh. Dua, Order Billions. Pelan-pelan. Mereka bermain dengan tempo yang sangat amat minim sekali. Terus lihat Kabuki dengan Demon Hunter Sword yang ia miliki. Ciku guys. Ini Ciku suka banget guys. backdoor loh.
Dia main dari belakang, dia main flanking, mencoba untuk mencari seseorang di depan sana. Chaos Assault-nya dilakukan, mencoba untuk mendapatkan sebuah lord, tapi spray down dilakukan. Ciku guys, dia sendirian di arah belakang, nggak ada guided wing. Yums mencoba untuk mengambil satu buah Ciku, tapi ternyata Flicker masih ada di depan sana. Godiva mencoba untuk mengejar dengan Flicker yang dia miliki. Numen 16 masih ada, itu dia Numen 16 Flicker, boom, connect, tapi dibalaskan begitu saja dengan Momo dengan Blazing 2 juga dari Kabuki. Outplay dibalas outplay, masih ada Cloud Altar juga Ciku guys, down Rival juga down. Fluffy mencoba untuk menangkap karena Momo, tapi ternyata Momo masih mampu untuk bertahan hidup. Dan ini dia Lord yang berjalan dalam keadaan Rival. Ciku guys juga tumbang. Aura Fire, 5 member masih ada. Kabuki, dia punya orange buff, dia mau nabrak dari depan. Dan lihat di arah depan sana, dari sosok Hai-nya mengusir teman-teman dari tim Todak. Momo pun langsung sekarat, begitu saja setengah darah hilang. Hai, dia masih punya Order Brilliance, dia masih punya Chaos Assault, akan menabrak dengan Cosmic Vision. Dan bahkan lihat Circling Eagle ke arah belakang. Kabuki mencoba untuk bertahan, dan bahkan ada Numen 16 melakukan sebuah stun. Blessing Duet dibalaskan begitu saja. Yums tumbang dan Aura Fire memaksa ke game yang ketiga. Lunox jungler. Identitas Aura Fire yang tak luput, sebuah flex pick, sebuah surprise pick. Potensi hero apapun bisa dilakukan, dan ini dia yang dirindukan oleh teman-teman pendukung dari Indo Pride dan juga Aura Fams pastinya. Hai berhasil memaksa Todak, Ciku guys and friends